Haleluya. Ya. Tetap kuat, teguh di dalam iman dan terus bertambah-tambah semakin dewasa di dalam Kristus. Saudara-saudara, bulan Januari, Februari, Maret dalam kalendernya Rock Ministry ya, itu berbicara mengenai spiritual identity ya. Jadi pemuritan, pengajaran di seputar itu. Apakah itu spiritual identity? Identitas rohani. Di dalamnya ada jati diri, gambar diri siapakah aku, imago Dei, artinya ya peta teladan Allah yang menjadi tujuan kita, bukan? Manusia dosa, dibenarkan, mengalami perubahan moral, lalu manusia baru. Saudara mendeklarasikan indahnya dimerdekakan dari dosa, karakter Kristus sedang bergerak di hidup saudara. Saudara mengalami pembentukan disiplin rohani yang aktif, kedewasaan sampai akhirnya ya inilah model teladan Kristus di dunia ini. Begitu. Nah Januari, Februari, Maret berbicara seputar ini saudara. Spiritual identity. Dan untuk minggu ini temanya kita maintain saltiness. Ya, berbicara bagaimana menjaga rasa asin, garam di dalam kita, menjaga kesaksian identitas Injil dalam hidup Anda. Ya, mari kita lihat ayat pijakannya, kamu adalah garam dunia, kamu adalah garam Injil bagi dunia ini, garam Injil bagi keluargamu, bagi pekerjaanmu, bagi pelayananmu, bagi lingkungan sosialmu, garam Injil yang berguna sementara saudara ada di dunia ini. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius pasal 5 ayat 13. Ini menjadi salah satu khotbah Yesus di bukit, salah satu khotbah favorit ya. Mohandas Makaramkan Gandhi favorit ayat-ayat ini saudara. Matius pasal 5 sampai pasal 7. Dia istilahnya mempelopori pergerakan-pergerakan HAM di India. Termotivasi juga dengan ayat-ayat ini. Berbicara mengenai garam dunia adalah identitas diri Anda. Siapakah aku? Tujuan hidupku ini apa untuk aku dilahirkan di muka bumi ini? Ya, itulah tujuanku. Garam Injil bagi dunia ini. Seperti Yesus berkata begitu ya. Sebagaimana Yesus berkata, akulah roti hidup. Itulah identitasnya. Ya, akulah makanan sejati itu untuk kehidupanmu. Akulah kebangkitan dan hidup. Di dalam aku kamu temukan kebangkitan dan kuasa kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan keselamatan. Kemerdekaan memerdekakan hidupmu dari kutuk dosa. Dan ada kehidupan Allah sementara kamu ada di muka bumi ini. Sampai berdimensi kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Itu identitas Yesus. Nah waktu Yesus berkata akulah garam dan terang dunia. Saatnya Yesus memberi mandat. Tidak berapa lama lagi aku akan makan perjamuan bersama kamu ini yang terakhir. Dan aku akan pergi kepada Bapa. Dan Yesus gantian berkata, sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kamu adalah garam dunia, begitu saudara. Kamu adalah garam Injil bagi dunia ini. Nangkep ya saudara, makin tajam ya. Oh sampai di sini. Mari kita lihat garam itu bermanfaat apa. Manfaat garam adalah mencegah kebusukan. Manfaat garam adalah detoksifikasi. Jadi dia mampu membersihkan racun, antimikroba. Dia mampu untuk menghambat pertumbuhan bakteri mikroba sehingga tidak terjadi infeksi peradangan. Itu manfaat garam saudara. Menjaga keseimbangan pH asam basah tubuh, menjaga kesehatan pembuluh darah, menjaga fungsi pernafasan dan sistem pencernakan. Ini secara medis. Kalau saudara tarik benang merahnya begitu ya, ke Injil Yesus Kristus, sebenarnya ada identiknya di sana. Berbicara mengenai Injil sehingga kita bisa bicara, ya aku adalah garam Injil itu. Karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan identitasku. Aku yang ada sekarang ini bukan aku yang lama, tapi aku yang baru di dalam Kristus. Ada kekuatan keselamatan Allah yang bergerak aktif di dalam hidupku. Injil Yesus Kristus adalah firman kebenaran. Ya,
Ada kebenaran yang memerdekakan di dalam aku. Ada jaminan kasih karunia sampai akhir di dalam aku. Itu Filipi pasal 1 ayat 16. Aku yang memulai segala pekerjaan yang baik di dalam kamu. Dan Tuhan yang sama, kata Alkitab, yang akan terus melanjutkannya hingga pada akhirnya. Ya, ada pergerakan jaminan kasih karunia Allah yang hidup di dalam aku. Itu keindahannya saudara. Firman kehidupan, lalu membangun pertumbuhan iman dan kesehatian, itulah Injil. Jadi di dalam dirimu sebagai akulah garam Injil dunia itu, ya dari kekuatan Allah, kebenaran yang memerdekakan, bisa dalam keluarga begitu ya. Terus meluas ke pekerjaan, ke pelayanan, sampai ke lingkungan sosial, sampai membangun pertumbuhan iman dan kesehatian bersama. Bagaimana menjaga garam tetap asin? Gimana tidak kehilangan begitu ya kekuatan kuasa Allah bergerak di dalam saudara? Bagaimana menjaga identitas kesaksian Injil dalam hidup Anda? Praktis aja. Satu, pasti saudara harus kokoh, terikat komitmen, kegigihan, percaya. Faith di dalam kata percaya, iman itu ada unsur kesetiaan yang tidak pernah menyerah. Jadi kesetiaan, sekalipun satu kali waktu ada tantangan, air mata perjuangan hidup terseok-seok begitu. Satu kali waktu ada perenungan yang panjang seperti, duh Tuhan ini padang pasir ini panjang amat ini begitu. Ya, tapi tidak ada kata menyerah, itu iman. Kesetiaan, aku tetap memeluk Tuhan apapun yang terjadi dengan sungguh-sungguh bahwa Injil tetap menyelamatkan aku hingga akhirnya. Injil menuntun aku pada kemenangan hingga akhirnya. Ini saudara, bagaimana menjaga garam tetap asin di situ. Sekalipun satu kali waktu ada air mata, ada lembah, bayang-bayang maut sekalipun, tapi tetap rasanya asin. Begitu, tetap bisa menjadi kesaksian. Yang kedua, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, bukan jaga kesaksian hidupmu. Ya, hati dan pikiran itu berjalan bersama, ada kata nous di dalamnya ya. Jadi otak ini dan hatimu itu terkoneksi aktif, karena itu berpikirlah perkara-perkara ilahi. Berjalanlah bersama firman supaya terpancar kehidupan. Ini aktif. Aktiflah dalam saat-saat teduh setiap hari. Aktif dalam komunitas sel, aktif dalam kesaksian setiap harinya. Aktif begitu. Di mana duduk bersama anakmu, berjalan di tempat kerja, aktif begitu ya. Mengaktifasikan begitu Injil hidup di dalam saudara. Yang ketiga, penuhi pikiran dengan kekayaan kasih karunia pengorbanan Yesus. Penuhi pikiran. Terkoneksi aktif pikiran dan hatimu, karena ada kata nous, di hati itu ada kata nous, jadi terkoneksi. Apa yang masuk di pikiranmu, ya itu akan terkoneksi aktif. Karena itu Alkitab kan katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Itu aktif dalam segala pergerakan itu. Pikiran kebenaran yang memerdekakan, pikiran hari ini memulai hari. Shalom, senantiasa baru kasih setia Tuhan setiap hari. Saudara berjalan, terima kasih Tuhan, aku tak pernah sendiri. Sekali-kali Allah tidak pernah meninggalkan aku. Saudara terus berjalan. Nah itu aktif, mengaktiva begitu ya, aktif. Memenuhi pikiran dengan kekayaan kasih karunia pengorbanan Yesus. Indahnya kasih karunia. Jadi pengorbanan Kristus satu untuk sampai kekekalan begitu ya. Itu menjadi grafirat pendamaian. Aktifkan itu, aktiva. Aktif perubahan karakter yang semakin berkenan pada Tuhan. Bentuk aktif terus ini. Jadi tidak ada kata lelah. Terus menerus mengalami aktif perubahan. Sebab tidak pernah mengalami dalam arti begini ya saudara. Perubahan itu dramatis. Cret begitu kayak Cinderella main tongkat begitu, dan banyak bintang-bintang cering lalu dari sempurna kedewasaan yang utuh, tidak. Semua melewati prosesnya step-step begitu. Aktif, karena itu bentuk aktif terus menerus ya. Upgrade ya, mengupgrade diri dengan terus menerus aktif, selalu bangkit kembali dalam kasih dan kekuatan Tuhan. Selalu bangkit kembali, selalu bangkit kembali. Diingatkan setiap pagi, kasih setiamu baru setiap hari Tuhan. Selalu bangkit, bertumbuh dalam iman dan pengajaran dalam komunitas Injil.
Ya, saling terkoneksi dengan kawan-kawan, saling melengkapi karunia, itu fungsinya Komsel bukan? Makin aktif berbagi karunia-karunia, berbagi kehidupan, ya termasuk berkat yang dipercayakan untuk saling mengisi di sana. Hidup dalam kebenaran, damai dan sukacita. Ini bicara mengenai kerajaan Allah ada di dalammu. Hidup dalam kebenaran yang memerdekakan. Ya, shalom, shalom. Bangun pagi sudah mendeklarasikan shalom untuk hari ini Tuhan. Shalom di kantor, shalom dalam perjalananku. Kebenaran yang memerdekakan menyertai aku. Roh Tuhan ada padaku. Aku akan berjalan hari ini. Roh Tuhan juga ada pada anak-anakku. Saudara melepaskan kata-kata berkat keimamatan dan jalan bersama. Semakin dewasa imago Dei, ya, anak-anak Allah, murid-murid Kristus, sahabat-sahabat Allah. Itu ada di Galatia pasal 4 anak-anak Allah, murid Yohanes pasal 8, ya, lalu sahabat Allah Yakobus pasal 2. Mari saudara, semakin dewasa imago Dei. Jadi ada waktunya kita dimuridkan sebagai anak, begitu ya. Seluruh hak waris tercurah di dalam kita, tapi tumbuh kembang kita sebagai murid disciple. Dimuridkan, dilatih untuk berperang, dilatih ditajamkan telinga seorang murid dan mata seorang murid. Aktif, mataku tertuju pada Tauratmu siang dan malam Tuhan. Ya, aktifkan, aktiva di sana. Selalu bangkit kembali dalam kasih dan kekuatan Tuhan, bertumbuh dalam pengajaran dan komunitas Injil. Hidup dalam kebenaran, damai dan sukacita Roh Kristus, semakin dewasa imago Dei. Anak-anak Allah, murid lalu menjadi sahabat. Semakin dewasa imago Dei itu di sana. Ada waktunya kita bertumbuh sebagai anak Allah, lalu disciple sebagai murid-murid, lalu menjadi sahabat-sahabat Allah. Profil garam itu biasa, kecil, sederhana. Profil garam itu biasa, kecil, sederhana. Tapi berdampak luas. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah untuk menandakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Itu keindahan profil garam, saudara. Apa yang bodoh, apa yang hina, ya, apa yang tidak terpandang, tapi diangkat oleh Allah. Mari kita lihat bagaimana kita ini manusia biasa, lemah, hina, tidak terpandang, namun dipilih Allah menjadi manusia berarti. Dan namanya tertulis dalam kitab atau buku kehidupan. Kalau saudara melihat contoh Gideon dari suku Manasye. Ya, 300 orang Israel melawan 135.000 orang Midian. Dan namanya tertulis ya dalam jajaran saksi-saksi iman yang indah. Kalau kita memperhatikan dengan saksama dengan teliti, suku Manasye kakaknya Efraim. Manasye dan Efraim. Sebenarnya dia menerima hak waris bukan? Tapi waktu Yakub menyilang memberkati Efraim menerima hak waris, Manasye tidak. Urutan berikutnya begitu. Jadi dalam tekanan dan mindernya, Gideon ini tahu diri. Aku tidak menerima hak kesulungan seperti Efraim yang diberikan oleh Bapak Yakub. Bagaimana mungkin aku mau dipakai dalam keadaan yang seperti itu? Memang manusia biasa, lemah begitu ya, hina, tidak terpandang. Namun Allah punya rencana di tengah kelemahan dan seperti dalam tanda petik kehilangan hak kesulungannya itu saudara.
dengan 32.000, lalu potong lagi sampai tinggal 10.000, terlalu banyak untuk menghadapi yang 135.000 padahal. Lalu Gideon berkata, Tuhan mau berapa lagi ini ya? Sampai akhirnya tinggal 300 orang yang terpilih, yang minum, yang cedok air dari telapak tangannya ini, saudara. Itu yang lolos untuk berperang. Dan Allah berkata, aku yang berperang ganti kamu. Hina, benar-benar lemah, seakan-akan tidak mampu untuk 135.000 orang Midian. Ini pengembara-pengembara Arab yang begitu hebat. Ya. Tapi kenyataannya dan benar-benar terjadi. Allah berperang dengan kedahsyatannya. Ya. Kan terjadi porak-poranda yang 135 itu bisa saling berperang. Manusia biasa tapi Allah ikut di dalamnya. Rahab, perempuan sundal. Ya. Berat sekali perempuan sundal di Yeriko, bukan? Tapi tertulis dalam silsilah Yesus Kristus. Tertulis dalam silsilah Yesus Kristus. Bukan apa, saudara? Ya. Berat untuk Rahab, dia menyembunyikan utusan Yosua, bukan? Lalu dia berkata dengan keberadaan sejatinya apa adanya, begitu ya. Itu tadi ada di tempat ini dan mereka pergi, padahal ini wanita pelacur, bukan? Dan dia mengikat perjanjian dengan utusan Allah ini. Keselamatan sebagaimana Allahmu itu menjadi Allahku. Akhirnya terjadi untuk Rahab. Turun ke perempuan Rut, perempuan Moab, namanya tertulis juga dalam silsilah Yesus. Ya, ternyata ini indah sekali ini, saudara. Tertulis dalam Matius pasal 1 ayat 5. Salmon bersama Rahab punya anak Boas, bukan? Itu menikah dengan Rut. Punya anak Obed, punya anak Isai, turun ke Daud, Yusuf, Maria, lalu turun ke Yesus Kristus. Betapa dahsyatnya manusia biasa, lemah, hina, tidak terpandang, namun dipilih Allah menjadi manusia yang berarti. Jadi ini ceritanya anak mantu ya. Dan mertuanya bisa dalam satu ayat Matius pasal 1 ayat 5 tertera nama Rahab dan Rut di dalamnya. Ada di dalam silsilah Yesus dan membawa perubahan besar. Hana perempuan mandul dengan doa sepenuh hati akhirnya melahirkan Nabi Samuel, seorang Nabi Allah. Ya, pujian profetiknya tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Betapa dahsyatnya, begitu saudara, perempuan mandul sekali lagi sampai hanya berkomat kamit di bait Allah, begitu. Imam Eli yang pada waktu itu melihat, apakah engkau seorang wanita yang sedang mabuk? Bukan hatiku dalam carut marut yang sedang berseru-seru kepada Allah. Dan didengar dengan dahsyatnya saudara, didengar oleh Tuhan akhirnya melahirkan Samuel. Samuel menjadi seorang nabi. Nabi yang mengurapi raja pertama Israel, Saul. Kemudian nabi yang mengurapi juga setelah Saul, Daud adalah Nabi Samuel. Karena itu tertulis dalam pujian profetiknya di Samuel, 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Jadi anak sendiri yang profesinya seorang nabi Allah menulis indahnya ibunya, saudara. Keren ini ya, saudara. Ya, perempuan mandul yang dijawab oleh Tuhan dan menjadi berkat. Allah sangat ahli untuk mendesain manusia yang biasa, lemah, hina, tidak terpandang, namun dipilih Allah menjadi manusia berarti. Yael juga demikian, dia istri Heber orang Keni. Diruntut-runtut, Keni itu pengembara Arab, diruntut-runtut ke atasnya masih ada darah keturunannya Kain. Dipilih Allah untuk mengakhiri kekejaman panglima perang Sisera. Panglima perangnya Raja Yabin, Kanaan yang begitu hebat, yang punya 900 kereta perang itu saudara, dengan kedahsyatannya. Ternyata yang membunuh Panglima Sisera ini seorang ibu rumah tangga, Yael itu istri Heber. Namanya tertulis dalam nyanyian kemenangan Nabi Deborah. Namanya diselipkan di sana, diabadikan. Hina, kecil biasa, tapi Allah sangat ahli untuk mendesain itu ya saudara, untuk bisa menjadi besar. Kalau saudara memperhatikan John Stephen Akhwari, pelari maraton Tanzania pada Olimpiade 1968 di Mexico City. Ini juga punya kekasan.
Maraton dengan 42 km, 42,195 km. Sang juaranya Mamo World, 2 jam 20 menit 26 detik. Medan lari pada ketinggian medan yang begitu berat, di kilometer 19 dia mengalami kram dan tertubruk sejumlah pelari terjatuh. Hingga akhirnya memasuki stadium Olimpik, itu sudah 1 jam berikutnya ya saudara. 3 jam 25 menit 27 detik saat pengalungan sang juara sedang berjalan. Perlahan-lahan sambil terseok-seok mengalami cedera bukan? Ya, di persendian lututnya dan di bahunya dia masuk di lapangan. Ringkas cerita terpenggal sedikit, tahun 1983 sudah selang 15 tahun ini, ya, John Stephen Akhwari dianugerahi penghargaan Nation Hero Medal of Honor. Namanya diabadikan dalam Yayasan Pelatihan Atlet Tanzania. Dan kata-kata bijak ini yang 15 tahun lalu diucapkan waktu dia diwawancarai oleh wartawan. Ada apa Anda berjuang begitu kerasnya untuk terus berlari. Sudah, ya Anda pun cacat bukan? Ya lutut Anda sedang cedera, tidak usah begitu. Dia berkata ini, Tanzania mengirim saya terbang dari Tanzania Kenya sana 10.000 mil bisa lebih jauhnya ya. Saya lihat-lihat di peta bisa sampai 14.000 kilometernya itu ya, bukan hanya untuk start berlari, namun untuk menyelesaikan sampai garis akhir. Sekali lagi, Tanzania mengirim saya terbang 10.000 mil jauhnya itu bukan hanya untuk start berlari di Olimpiade ini, namun untuk menyelesaikannya sampai garis akhir. Indah sekali ya saudara. Itu menjadi pelajaran buat kita. Sebenarnya bukan soal menang kalah hidup ini. Tapi bagaimana saudara menyelesaikan pertandingan imanmu. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepadamu sampai garis akhir. Ya, bukan soal kompetisi. Masing-masing ada garis dan rencana Allah. Ada promosi Allah. Tetapi bagaimana saudara berlaku benar dan berkenan sampai langkah yang terakhir. Itu lebih indah bukan? Ya. Tapi ada garam yang menjadi tawar dan dibuang. Kalau tadi garam yang tetap asin dengan menjaga kredibilitasnya dengan baik. Ada garam yang menjadi tawar dan dibuang diinjak orang. Ayat pijakannya Galatia pasal 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu yang telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Begitu. Ada contoh yang paling simpel praktis, raja pertama Israel, Raja Saul. Memulai pemerintahan sebagai raja yang baik, terhormat Saul itu, perawakannya pun tinggi dan elok, bagus. Tidak seperti Daud lebih mungil begitu ya saudara. Namun Saul berakhir kehilangan perkenanan dan kemuliaan Allah. Sekali lagi, dimulai dengan baik, dimulai dengan roh, dilantik dengan baik semuanya, tapi berakhirnya tanpa perkenanan dan kehilangan kemuliaan Allah. Saul menjadi seorang pengendali dan rasa tidak aman atas jabatannya. Saul merampas hak imam waktu menghadapi orang-orang Filistin, dia rampas haknya imam di 1 Samuel pasal 13. Saya banyak membaca ayat-ayatnya, dikhotbahkan memang hanya sebentar, tapi membaca latar belakangnya satu demi satu. Oh, sampai seperti ini ya. Hingga dia memakai tangannya duk orang Edom. Orang Edom adalah orang yang menjual hak kesulungan bukan? Bangsa yang garang. Dipakai tangannya oleh Saul untuk membunuh 85 imam di Nob. Kotanya imam utaranya Yerusalem itu saudara. Dibunuh para imam itu dengan sadis oleh Dok atas perintah Saul. Lalu Saul sendiri berulang kali berhasrat membunuh Daud, orang yang diurapi Allah. Dan berakhir dengan akhirnya dia sendiri yang bunuh diri. Menjatuhkan diri ke atas pedangnya. Tidak nyaman ini saudara. Peristiwa ini tidak nyaman. Menjadi catatan buat kita. Ya. Orang yang diurapi berangkat dari awal tapi berakhir
dengan tanpa perkenanan dan bunuh diri. Ya. Pesan akhir. Hari-hari terakhir ini semakin gelap. Manusia semakin egois, bukan? Cinta diri sendiri, cinta uang, cinta keakuhan, cinta kepalsuan, cinta kebohongan, cinta kebebalan. Ini dimensi manusia di hari-hari terakhir. Karena itu penting jaga dan rawatlah. Jaga dan rawatlah apa? Kesaksian Injil dalam hidupmu, imago Dei. Jadi berangkat dari awal, Tuhan terima kasih aku manusia dosa. Dengan latar belakang apapun, siapapun dirimu. Ya, keos-keosnya orang tua kita, keos-keosnya permisi, latar belakang gender kita begitu. Waduh, aku seperti bergumul dengan kelainan gender dan lain-lain. Siapapun dirimu diterima Allah sebagaimana adanya. Itu yang saudara tanamkan ya. Tanamkan kuat-kuat. Jaga dan rawatlah keindahan kesaksian Injil dalam hidupmu. Allah yang mengubahkan waktu ke waktu. Waktu ke waktu didewasakan, dikuduskan, dibenarkan dengan aktif. Dengan firman dan rohnya dengan aktif. Saat-saat teduh yang aktif. Mesbah pujian yang aktif. Jaga dan rawat itu. Step by step lalu saudara masuk di komsel. Komunitas sel untuk bertumbuh bersama. Berakar, bertumbuh dan berbuah di sana, bersaksi secara aktif. Berpulang kembali ke keluarga, bersaksi secara aktif. Kehidupan Injil dalam keluargaku. Di tempat pekerjaan saudara juga bersaksi secara aktif. Hidupi itu. Maksudnya menjaga itu di situ. Merawat itu seperti memupuk tanaman yang begitu aktif. Kesaksian Injil di dalam hidupmu. Sampai akhirnya tumbuh kedewasaan imago Dei. Wah, ini yang ditunggu Tuhan. Itu pesan akhirnya. Yang kedua penting, jagalah dan rawatlah kekayaan anugerah pengorbanan Yesus secara aktif. Ya, supaya tidak kehilangan cinta mula-mula. Rawatlah kekayaan anugerah, bersandar, memeluk anugerah secara aktif. Pikiran, emosi, disiplin, prioritas, karakter terpuji dalam sukacita, damai, hidup dalam firman kebenaran. Otak dan hati ini terkoneksi. Ada kata yang sama nos yang dipakai, otak dan hati ini terkoneksi. Karena itu waktu Alkitab jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Maksudnya terkoneksi aktif. Jagalah pikiranmu. Karena itu Alkitab juga katakan bukan di Kolose maupun di Filipi pasal 4. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas Kolose pasal 3. Dengan aktif. Ya, dengan aktif. Dengan aktif, pikirkanlah di mana Kristus, pikirkanlah karakter Kristus, begitu ya. Pikirkanlah pengorbanan Kristus. Terkoneksi aktif, itu yang akan menjadi motivasi saudara siang dan malam. Di pekerjaan, di pelayanan, pikirkanlah indahnya sukacita keselamatan. Jadi tidak mungkin aku mau balik lagi. Terlalu pekat, lumpur dosa, tidak mungkin aku mau hidup di sana lagi. Tapi sukacita keselamatan, shalom. Damai yang berlimpah-limpah yang melebihi dari materi yang aku terima dari Tuhan. Terlebih namaku tercatat dalam kitab kehidupan. Lalu Allah kembangkan lebih jauh untuk saudara punya karakteristik ilahi. Kesabaran menanti waktu Tuhan. Kemurahan hati yang berbagi, aktif begitu ya. Jangan tunggu semuanya serba wah baru berbagi. Gak akan pernah terjadi. Berangkat kemurahan hati. Berangkat itu dari hati yang mau berbagi. Bukan dari fisik materinya dulu. Berangkat dari hati yang termotivasi. Sepiring, 2 piring nasi pun bisa berbagi dengan sahabat. Seperti itu ya. Dengan aktif. Sampai ke penguasaan. Berani menahan diri sampai pada waktunya Tuhan. Itu menjaga pikiran itu di sana. Jaga emosimu supaya kita cerdas emosi bukan. Masuk dalam disiplin ilahi yang aktif. Disiplin. Waktu lepas waktu. Tidak pernah istilahnya kesuksesan itu terjadi mendadak. Begitu. Terjadi lompatan dramatis tidak pernah. Ya, biarlah kesuksesanmu berjalan berbanding dengan kualitas karaktermu. Yang bisa mempertahankan kesuksesan itu kan journey bukan? Satu perjalanan. Jadi kesuksesan kita di 2 tahun lalu belum tentu menjadi kesuksesan kita tahun ini. Belum tentu menjadi kesuksesan kita tahun mendatang.
Itu satu perjalanan. Bisa terjadi kesuksesan yang kelipatan, penambahan sampai kepada kelipatan. Karena itu biarlah kualitas kesuksesanmu itu berjalan bersama kualitas karaktermu. Ya, itu lebih indah di sana, saudara. Masuk dalam disiplin, masuk dalam prioritas, punya skala prioritas. Tidak pernah lahir mendadak. Semua diawali dari hari demi hari. Punya jam-jam saat teduh dengan aktif, punya skala prioritas, punya schedule acara hari ini dikerjakan. Disiplin rohani itu di sana. Itu yang nanti menahan dirimu dengan bijak waktu dirimu ada di posisi puncak-puncak kepercayaan untuk tidak selip. Penting ini ya. Jadi prioritas selalu punya karakter yang terpuji. Ya. Sukacita di dalam Kristus, jagalah itu. Damai dalam firman kebenaran. Kerajaan Allah bukan di luar sana. Kerajaan Allah itu bukan di kursi jabatan, di materi. Tapi kerajaan Allah ada di dalammu. Kata Alkitab kan begitu. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kebenaran yang memerdekakan. Shalom. Shalom dalam pikiranmu, shalom dalam perkataanmu, shalom dalam perbuatanmu. Ya, kerajaan Allah hidup di dalammu. Ya, bergeraklah di sana. Maksudnya jaga dan rawat itu di situ, saudara. Dalam firman kebenaran. Lalu aktifkan dalam keharmonisan keluarga. Ya, seindah-indahnya pekerjaan, seindahnya pelayanan, seindah-indahnya talenta, kecakapan, karunia, itu akan berjalan bersama dengan keluarga, saudara. Karena itu jangan sampai dapatkan sesuatu yang wah nampaknya termasuk materi dan jabatan, tapi kehilangan keluarga. Jadi yang indah adalah dimulai dari Yerusalem toh, ya terus bergerak. Dimulai dari rumah tangga sendiri. Ya, bergerak aktif di sana. Sebab lahirnya keturunan anak-anak yang terpuji unggulan dari keluarga. Berawal dari sana. Jangan pernah menyerah dengan keluarga yang tidak sempurna. Semua diawali dengan air mata, berani pengorbanan. Ya, berani menepis hak-haknya, menyangkal harga dirinya. Ya, buah roh yang ke-9 itu penguasaan dan rela untuk mati ego yang setiap hari di dalam rumah dulu. Nanti keluarnya indah. Ya. Lalu jangan lupa kita tidak dijadikan manusia individualis tapi makhluk sosial. Tidak baik dia seorang diri maka diberinya penolong sepadan. Pastikan bahwa kita kelak bertumbuh dalam komunitas ya untuk berbuah di komunitas. Komunitas sosial. Sebab ini melatih banyak termasuk emotional quotient, kecerdasan emosi. Ini mahal saudara. Sekarang di perusahaan-perusahaan besar tidak hanya inteligensi quotient menjadi andalan, tapi emotional quotient menjadi andalan. Sebab ada banyak hal tantangan, sengatan, kompetitor-kompetitor di luar sana. Kalau gak cerdas emosi rawan. Kalau kita di dalam Kristus ditambah lagi spiritual quotient. Begitu. Keindahan firman kebenaran membackup kita. Firman kebenaran yang memerdekakan kita. Firman kebenaran hikmatnya yang mengendalikan kita. Sementara mereka spiritual quotient kan berjalan dengan indahnya ke ego. Berpulang kembali kepada ego. Ya, center kepada dirimu. Kan begitu ya saudara. Rasakan di dalam dirimu ada yang ilahi. Kan begitu. Dia mulai mekar, berkembang, kuat, perkasa. Dan keluar terimpartasi. Wah, gitu-gitu. Ya, kalau kita kan bersandar pada roh Allah, saudara. Ya, rasakan ada energi yang mengalirkan begitu, saudara. Kalau di luar sana, di dalam Kristus kita punya roh Kristus. Roh Allah, roh kebangkitan yang perkasa. Pastikan itu di sana. Lalu hidup dalam komunitas sosial. Melatih semuanya di sana. Nah, garam itu fungsinya di sini, keaktifannya. Tetap rasa asingnya dari keluarga ke komunitas bergerak. Sampai komunitas sosial yang lebih lebar di pekerjaan, di market kita masing-masing. Lalu iringi dengan spirit, semangat kedewasaan, keteladanan Kristus sampai akhir. Kita bergerak, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku statusnya percaya dan dijadikan anak Allah, anak Sang Raja. Jangan berhenti di sini ya. Biasanya di langkah awal ini semua ditulang dengan berkat, nyaman. Bapak sorga buka banyak kemudahan di langkah awal.
Tapi di Alkitab tidak hanya status anak. Saudara temukan ada murid, disciple. Jadikan sekalian bangsa muridku. Kamu ikut jejakku. Murid tidak lebih dari gurunya. Via dolorosa ada. Kamu adalah murid-muridku. Kalau kamu. Begitu banyak bukan? Saling mengasihi, ya, berbagi, punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Filipi pasal 2 dan seterusnya. Nah itu ditingkatkan dari status anak murid sampai status sahabat Allah. Itu yang keren saudara. Jadi kekristenan tidak pernah mengenal kata puas diri dan stuck. Begitu. Ya, atau berhenti di aku puas, anak bapak sorga, anak raja. Semuanya difasilitasi, keren loh. Tidak. Ada waktu Tuhan akan melatih kita, mendisiplin kita. Supaya tidak menjadi anak gampang dengan kasih karunia. Tapi dilatih, ditempa menjadi disciple. Murid-murid yang terlatih. Begitu. Berikan aku telinga seorang murid dan lidah seorang murid. Ada ayatnya bukan di Yesaya. Dan Allah latih, jadikan sekalian bangsa murid juga. Berani untuk pelatihan. Nah sarana yang terbaik itu di Komsel. Ya, semakin Komsel itu bisa hidup, menghidupi firman dan mengalami pergerakan aktif. Terjadi kesaksian-kesaksian kehidupan, itu keren. Dan berani eksplor. Talenta-talenta kecakapan karunia yang ada di sana itu teraplikasikan langsung di pelayanan-pelayanan. Ya, jadi guru Rocky, begitu guru-guru di anak sekolah minggu. Jadi tidak akan kita kehabisan stok saudara. Karena aktif. Komselnya semua, anggota komsel punya beban. Ini tubuh Kristus dan milik kita bersama. Kita sedang membangun dengan tubuh-tubuh. Dengan batu-batu hidup ya diri kita sendiri. Tubuhmu rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu bukan? Diletakkan di sana. Betapa kuatnya itu. Begitu saling berbagi dengan berbagai talenta dan karunia-karunianya. Hidup itu bukan pergerakannya. Hidup ya. Saudara bisa melihat wah ini pelayanannya di teens. Wah ini di praise and worship. Ini di pendoa. Ya, ini untuk kekuatan-kekuatan misi pergerakan. Ada yang misi rumah sakit, misi pendidikan dan seterusnya bukan? Misi berbagi diakonia sampai misi penginjilan, church planting, bisa begitu. Wah kalau itu jadi saudara alangkah nyamannya. Ya, tidak ada kata terlambat, semua harus berani memulai. Dari yang ada, step by step. Sampai nanti tumbuh, waktu di Komsel ini kita lihat gini, wah keren ya. Ngomong-ngomong 3 tahun yang lalu sama hari ini beda kita ya. Kedewasaannya itu bisa dirasakan. Yaitu dari anak, murid sampai wah kamu keren kawan. Kamu sahabatnya Tuhan. Begitu dekat kamu dengan Tuhan. Kamu membawa pesan-pesan yang inspiratif. Pesan-pesan yang profetik ke depan. Ya, dan melahirkan jiwa-jiwa terus memuridkan. Itu terjadi reproduksi yang aktif. Ya, sampai orang bilang iya ya teladan Kristus itu hidup di dalam gereja ini. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga dan rawat ini karena dari situlah terpancar kehidupan Kristus. Saya undang rekan-rekan pemusik bersama-sama. Saudara. Ya. Tuhan bersama selalu. Mari teduhkan hati. Ya.